Kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Terus kita juga sering mendengar lagi nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Pernah mendengar gitu? Nggak pernah. Karena nggak pernah bergaul. Nanti ada lagi Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu menjiplak Bible kan. Nah, terus ada juga nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena dibantu oleh iblis katanya gitu. Ada yang ngomong gitu. Serem gitu ya kayaknya. Benarkah begitu? Saya juga nggak ikut pemilu. Nanti tiba-tiba konjen, kalau saya datang ke konjen, masuk bisa, keluar nggak bisa. Oke, saudara-saudara, lagi viral ini adalah nama Muhammad. Apa pentingnya nama Muhammad? Kayak penting-penting saja itu nama Muhammad. Jadi luar biasa dengan ini, saya harus jadikan tema paling panas untuk menyebut nama Muhammad ini. Saudara-saudara, Muhammad ini dirusak oleh istrinya sendiri sebenarnya. Banyak fitnah itu muncul karena istrinya. Maka ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya anak-anakmu dan istri-istrimu adalah fitnah kehidupan gitu. Jadi bukan kita yang hidup sekarang ini saja yang menjadi sumber fitnah itu. Anak istri kita itu menjadi sumber fitnah begitu. Dan itu terbukti. Apalagi kalau nggak seirama, nggak sevisi dan semisi dengan kita, ya sudah musuhan, menjadi musuh karena tidak sama di dalam keyakinan dan perjuangan. Demikian juga istri-istri Nabi. Banyak istrinya itu yang memusuhi dia. Dan Salomo juga begitu. Bahkan Salomo ini banyak mengikuti ajakan istrinya, apalagi istrinya itu yang paling dia sukai, maka dia condong dan cenderung kepada istri yang paling dia sukai. Nah, Muhammad punya istri namanya Aisyah. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan Muhammad, bahkan di dalam perjuangannya. Nah, ini ada ulama yang mengatakan bahwa Aisyah itu wanita penyihir, wanita yang suka melakukan keburukan-keburukan gitu. Dan orang musyrik berkata, kamu tidak lain hanyalah tukang sihir gitu. Sama ditujukan pula kepada Aisyah, istri Muhammad. Kita nonton videonya. المرأة التي طعنت وشوهت سيرة رسول الله بكثير من الافتراءات Mana tadi? والأباطيل. هذه المرأة لا يمكن لي أن أحترمها. Tidak mungkin saya menghormati رسول الله بأنه Aisyah. مسحور وتضاهي قول المشركين الظالمين إن تتبع وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه المرأة طعنت في نبي الله. Jadi wanita ini Aisyah maksudnya menjadi penyebab Muhammad diserang oleh kaum musyrikin gitu.
dengan banyaknya fitnah dan kepalsuan yang disebarkan oleh Aisyah, maka nama Muhammad pun hancur sebenarnya karena Aisyah, yaitu istri Muhammad yang paling muda. Selalu tidak seimbang apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diomongkan oleh Aisyah, maka orang-orang Syiah itu mengutuk Aisyah karena mulut dan kejahatan yang dilakukan oleh Aisyah. Tetapi orang Sunni ini adalah orang Saudi, Mesir, Indonesia, Malaysia, Pakistan, sebagian itu mereka adalah orang Sunni. Orang Sunni ini mengangkat Aisyah sebagai Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin. Jadi kedudukan Aisyah ini tinggi sekali gara-gara Muhammad mengangkat Aisyah yang masih muda itu sebagai permaisuri, maka disebut Ummul Mukminin. Padahal Aisyah tidak pernah melahirkan dan dia jadi janda umur 18 tahun. Karena Aisyah tidur dengan Muhammad umur 9 tahun, dikawini umur 6 tahun, lalu 9 tahun Muhammad hidup bersama Aisyah. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 18. Ini nggak bisa disangkal ataupun dilawan oleh orang-orang, ya siapapun tidak bisa melawan karena tertulis dengan baik apa yang dikatakan mengenai Aisyah itu. Kemudian nih saya bacakan juga tulisan saya. Aisyah binti Abu Bakar ketika menikah dengan Nabi 6 tahun dia menikah dengan Muhammad, dan 9 tahun ketika dia memulai kehidupan selama menikah dengan Muhammad. Jadi hadis-hadis yang melaporkan mengenai kehidupan perkawinan Muhammad dengan Aisyah ini yang lebih banyak dan lebih populer dibandingkan dengan upaya-upaya sejarawan Muslim untuk membela bahwa Aisyah itu tidur menikah dengan Muhammad usia 15 tahun. Dan ini nggak bisa dipercaya oleh sejarawan-sejarawan yang hebat seperti Hussein Haikal yang menulis biografi Muhammad, yang buku yang sangat terkenal sekali. Jadi itu saudara-saudara, Aisyah radhiyallahu anhu di usia kanak-kanak itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam Al-Kutubus Sittah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini hidup tahun 164 sampai 241 Hijriah. Jadi umurnya lebih kurang 70 tahun. Jadi semuanya melaporkan ini. Saya sudah menulis, mengumpulkan semua, sehingga kalau ditanya ataupun ribut di dalam debat Muslim dan Kristen, saya bisa mengungkapkan hadis-hadisnya. Jadi itu saudara-saudara. Kemudian Aisyah dan Nabi itu juga disertai oleh setan di dalam hadis-hadis yang sudah saya kumpulkan. Nah, itulah sebabnya karena Aisyah ini banyak menimbulkan kontradiksi di dalam pengajaran Islam itu sendiri, maka dibenci oleh orang Syiah, dan Aisyah ini jadi sumber malapetaka peperangan itu sejak Muhammad meninggal. Bahkan dalam perang Jamal itu
ratusan tentara muslim terperang saudara yang paling mengerikan, dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, demikian untuk bagian pertama ini yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Jadi apa pentingnya nama Muhammad ini? Karena dimusuhi oleh istrinya sendiri, dan istri yang paling muda ini sangat berbahaya di dalam perjuangan Muhammad. Untung saja Aisyah ini tidak punya anak dari Muhammad. Kalau Muhammad punya anak dari Aisyah, saya yakin keributan masalah turun temurun, silsilah dan nasab itu akan menjadi ramai lagi di dunia ini. Hanya Muhammad punya Hasan dan Husain, cucunya saja, dari Ali bin Abi Thalib saja, itu menjadi polemik dan keributan sepanjang masa ini. Nah, itu saudara-saudara. Hanya yang mengaku diri keturunan Muhammad Ba'lawi ini Sunni, bukan Syiah. Tetapi di sana juga, di kalangan Syiah itu ada turunan nabinya. Mereka mengaku-ngaku turunan nabi, dan akhirnya ribut yang tidak pernah berhenti, lalu menimbulkan banyak bid'ah, khurafat, cerita-cerita aneh, bagaimana bahwa kakeknya itu sudah bisa menarik orang dan menghentikan api neraka, bisa membentak malaikat untuk tidak menyiksa seseorang asal kita kasih duit kepada Habib itu, tolong doakan bapak saya supaya tidak disiksa di dalam kubur. Oh, berdoalah Pak Haji itu, Syekh Kiai turunan Nabi itu, bla 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 bla. Doanya supaya tidak disiksa di dalam kubur, dan dia bisa memerintahkan malaikat itu turunan Nabi itu. Umpama ada turunan dari Aisyah, oh, apa enggak kacau dunia ini. Nah, itu saudara-saudara. Nah, nah, ini si Donditan ini mau berdebat dengan saya. Baik, kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Terus kita juga sering mendengar lagi nanti, oh, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Pernah mendengar gitu? Nggak pernah, karena nggak pernah bergaul. Nanti ada lagi, Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menjiplak Bible kan. Nah, terus ada juga nanti, oh, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena dibantu oleh iblis katanya gitu. Ada yang ngomong gitu. Serem gitu ya kayaknya. Benarkah begitu? Nah, kita coba lihat. Mari kita lihat. Saya sudah berkali dan berulang-ulang menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipercaya, bahwa Al-Quran itu dari langit, dari pengajaran langit, pengajaran Allah SWT. Satu, tidak ada saksi mata yang melihat Jibril atau malaikat membawakan Al-Quran ini kepada Muhammad. Nggak ada saksi satupun.
Muhammad pernah mengatakan bahwa ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang Kristen, orang Yahudi, bahwa Muhammad ini wahyu itu turun ketika dalam selimut dengan Aisyah, tapi selalu dengan Aisyah. Kenapa enggak selimutan dengan istrinya yang lain yang banyak itu? Selalu wahyu itu turun sering ketika bersama satu selimutan dengan Aisyah. Jadi sambil kelentak-kelentu dengan Aisyah. Lagi bersetubuh dengan Aisyah. Wahyu itu turun. Banyak hadisnya. Ya. Jadi tidak ada saksi. Wahyu yang pertama itu turun di Gua Hira. Juga tidak ada saksi. Ataupun yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu adalah istrinya Khadijah. Aisyah belum lahir waktu itu. Ketika Muhammad menikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun. Diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Tiba-tiba dia dapat wahyu pada bulan Ramadan, bulan kesulitan, 17 Ramadan. Itu adalah bulan terima wahyu. Dan istrinya inilah yang mengangkat dia jadi nabi. Enggak benar. Nabi harus dinubuatkan oleh nabi yang lain. Seorang nabi harus disaksikan oleh nabi yang lain. Sedangkan Khadijah bukan nabi. Khadijah adalah istrinya. Dan Khadijah adalah orang Kristen. Orang Kristen itu Khadijah, istrinya itu. Karena yang menikahkan itu adalah Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Ya pastilah dikatekisasi dulu, diajarin dulu menikah itu bagaimana, apa artinya menikah. Muhammad menikah dengan cara Kristen. Nggak mungkin dong kalau Waraqah bin Naufal itu pendeta lalu merelakan Khadijah, janda orang Kristen ini, menikah tanpa agama. Pasti dengan agama Kristen, itu pasti. Tetapi sejarah itu dihapuskan, disembunyikan oleh ulama-ulama setelah berjalannya sudah 1400 tahun, setelah 14 abad ini. Orang-orang Islam saja kaget ketika mendengar penjelasan-penjelasan saya. Kenapa? Karena nggak ada yang mengajarkan tentang berapa istri Nabi aja nggak ada yang berani ngomong. Nah, alasan selanjutnya Muhammad bukan Nabi. Ini belum ngomong Al-Quran loh. Muhammad bukan Nabi karena dia tidak pernah melakukan mukjizat satupun. Tidak ada mukjizatnya. Lalu dia katakan bahwa dia membelah bulan. Gara-gara Musa membelah laut. Muhammad bisa belah bulan. Apa manfaatnya membelah bulan bagi kehidupan umat manusia? Kalau Musa belah laut,
ada saksi dan bisa menyeberangkan 1.500.000 orang Israel untuk selamat sampai ke seberang sana. Lah kok tiba-tiba Muhammad belah bulan? Untuk apa belah bulan? Apa gunanya belah bulan? Oh, Muhammad Isra Mi'raj itu adalah mukjizat terbesar karena dia bisa melintasi atmosfer dengan buraq kuda berwajah perempuan cantik. Itu juga tidak ada saksi yang melihat. Belah bulan tidak ada saksi yang melihat. Ya mungkin aja belah duren kali, maksudnya begitu. Nggak ada, saudara-saudara. Berapa banyak alasan untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri, perkataan Muhammad, itu bukan plek datang dari langit turun langsung terbuka begitu saja. Nggak ada. Bohong semuanya itu. Tidak benar yang dikatakan oleh Muhammad itu. Don Ditan baru saja jadi mu'alaf. Lu ngomong dasar ilmumu di mana? Lu baru bertobat, baru masuk Islam beberapa tahun, sudah mau membahas Al-Quran, bahwa Al-Quran itu karangan. Emang itu omongan Muhammad, Al-Quran itu. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu omongan lisan Muhammad. Qauli rasulin karim, utusan, omongan kanjeng Pulkusuntur Muhammad. Itu. Nah, ini dikumpulkan, TikTok ini dikumpulkan oleh orang Kristen kayaknya ini. Jadi nggak bisa dipercaya bahwa Al-Quran itu dari Allah itu. Sebab Allah itu nggak pernah disaksikan oleh Muhammad. Ngelihatnya bagaimana, seperti Abraham bertemu ngomong langsung dengan Tuhan, ataupun seperti kesaksian Al-Quran bahwa Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Muhammad nggak pernah. Wa kallamallahu Musa takalima, dan sesungguhnya Allah berbicara langsung dengan Musa, ngomong langsung. Kalau saya dengan channel saya, dengan penonton kan bisa langsung bisa dilihat dan bisa disaksikan karena ini acara live. Jadi Allah itu pernah melakukan acara live dengan Musa. Sedangkan Muhammad kebanyakan istri. Dan cerita Isra Mi'rajnya itu, Muhammad tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudara sepupunya dia. Muhammad jatuh cinta sama Ummu Hani, yaitu kakak dari Ali bin Abi Thalib.
Karena Abu Thalib sendiri miskin, Muhammad lebih miskin lagi, oleh Abu Thalib gak dikawinkan dengan Muhammad. Jadi Muhammad Isra Mi'raj lagi tidur di rumah janda. Lalu dinyanyikan oleh Oma Irama, janda muda, jandanya para remaja. Gitu. Jadi alasan yang keenam, Muhammad ini tidak pernah melakukan mukjizat satupun. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Nah, saudara-saudara, saya mau jelaskan secara rinci dulu bahwa kenapa Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai karangan Muhammad. Karena cerita-cerita misalnya yang paling jelas ini ya, misalnya yang paling jelas, Muhammad kepergok meniduri budak. Budak itu ditaruh di rumah Hafsah. Dia jelas sekali Muhammad itu berzina dengan Maria Kibeti. Lalu Muhammad bilang karena ketangkap basah sama istrinya, saya haramkan diri saya tidak akan berhubungan badan lagi dengan dia. Kata Muhammad sudah mengharamkan untuk tidur lagi dengan Maria Kibeti. Tapi Muhammad tidak kehilangan akal. Tidak kehilangan akal untuk meniduri lagi pembantunya itu, yaitu orang Mesir yang cantik, Cleopatra. Orang Mesir itu. Turunlah ayat surat ke-66 ayat 1. Dibacakan oleh Muhammad, lalu ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Curangnya Departemen Agama, dia kasih catatan kaki di surat ke-66 ayat 1 ini. Apa yang diharamkan oleh Nabi ini? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Karena Nabi mengharamkan madu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Kan curang, bohong Departemen Agama ini. Departemen Agama Plukusuntur ini. Coba ya, saya kan sudah nggak punya lagi terjemahan Departemen Agama ini. Kan saya hanya membawa beberapa buku dari Indonesia. Begitu. Nah, Al-Quran Departemen Agama saya nggak punya ini. Oh, nanti saya tanyakan kepada saudara saya. Tapi kayaknya itu bukan terjemahan Departemen Agama. Nah, catatan kaki dari Quran surat 66 ayat 1 ini, Nabi Muhammad mengharamkan madu. Konyol sekali kan Departemen Agama ini. Padahal ayat itu berkaitan dengan kelakuan Muhammad yang meniduri Maria Kibeti. Lalu ayat kedua, ketiga, dan seterusnya ini, ternyata Hafsah setelah perselingkuhan Muhammad dengan Maria Kibeti, dia kasih tahu Aisyah. Lalu gerombolan istri Nabi yang banyak ini pecah menjadi dua.
Gerombolan pertama dipimpin oleh Hafsah, gerombolan yang kedua yang muda-muda dipimpin oleh Aisyah. Untuk boikot, tidak boleh memberikan empek-empek kepada Kanjeng Nabi. Lalu turunlah ayat ini, kalau Nabi mau menikah lagi dengan wanita-wanita, dengan janda-janda, dengan gadis-gadis, dia bisa lakukan. Dan Muhammad bisa menceraikan kalian semua. Akhirnya dua kelompok istri Nabi ini kembali seperti semula. Itu ceritanya. Nah, pertanyaannya, apakah ayat surat ke-66 ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu ayat dari Allah? Saya percaya itu bukan. Masa Allah peduli sekali dengan urusan selangkangan Bang Mamat? Enggak lah. Itu. Ini bukti pertama. Udah berapa bukti? Banyak sekali buktinya. Kemudian surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 53. Itu. Ayat 53 itu berisi kecemburuan Nabi kalau nanti meninggal, karena istrinya ini masih muda semua, apalagi Aisyah. Kalau dia meninggal menjelang kematiannya itu, Muhammad meninggal umur 62 tahun dan meninggal di atas paha Aisyah. Dia meninggal di rumah Aisyah. Kemudian yang lebih muda lagi adalah Safiyah, wanita Yahudi, meninggal. Safiyah umur 20 tahun ketika menjadi janda, karena dikawini oleh Muhammad usia 16 tahun. Dia masih menjadi apa namanya, sedang bulan madu dengan suaminya. Suaminya ditebas lehernya oleh Muhammad. Meninggal waktu Safiyah umur 20 tahun. Bunyi ayat itu begini: dan janganlah kalian menyakiti hati Nabi. Nanti buka surat ke-33 ayat 53. Kalian bisa pakai untuk debat di Facebook, bahwa Al-Quran bukan dari Allah karena peduli dengan urusan seks Muhammad. Janganlah menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal. Pertanyaan otak waras saya, sedemikian pedulinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Muhammad meninggal saja sudah membuat wasiat, jangan menikahi istri Nabi, karena itu sangat menyakiti hati Nabi. Sesungguhnya itu adalah dosa besar. Jadi mengawini janda Nabi itu dosa besar. Lalu dikatakan sakit hati. Jangan menyakiti hati Nabi dengan
mengawini janda-jandanya. Logikanya, masa orang sudah dikubur masih sakit hati? Udah dalam kubur sakit hati. Dan itu adalah perbuatan yang menyakitkan dan dosa besar. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Aisyah ini tidur dengan banyak laki-laki sampai dia meninggal. Aisyah ini meninggal umur 56 tahun. Dan dia banyak meriwayatkan hadis, ratusan ribu hadis yang berkaitan dengan mulut Aisyah. Dan ini semua hadis dan orang Syiah, sejarah kaum Syiah tentang kelakuan Aisyah ini, sehingga tiap sholat orang Syiah itu mengutuk Aisyah karena kejahatan yang dilakukan oleh Aisyah setelah Muhammad meninggal. Bahkan bukan itu saja, saudara-saudara, ada fitnah ifkun, yaitu tentang fitnah yang ditimbulkan oleh Aisyah karena dia ketinggalan di medan perang. Di medan perang, rombongan Nabi sudah pulang ke Madinah. Aisyah ketinggalan karena mencari kalungnya yang jatuh. Ini alibi Aisyah karena selingkuhannya itu namanya Safwan. Itu tercatat dan tertulis semua dalam sejarah kaum Syiah. Sehingga Aisyah ini benar-benar pembawa fitnah dalam perjuangan Muhammad. Karena dia selingkuh dengan laki-laki lain. Itu. Ya Muhammad, sedihlah. Saudara-saudara. Jadi ini bukti kedua. Al-Quran itu bukan firman Allah. Di samping ayat intinya itu innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu ucapan Nabi yang mulia, Rasul yang mulia. Jadi bukan firman Allah. Sebab ada dua ayat itu, dua ayat yang bunyinya itu saya sudah sebutkan, saya sudah siarkan dulu. Bukan dari mana mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Muhammad ketika turun wahyu nggak pernah ada manusia yang menyaksikan. Dia juga membuat alibi bahwa ditanya kapan itu wahyu turun, apa memang ada. Kata pertanyaan dari orang, mereka mau menyaksikan dong, seperti wa kallamallahu Musa taklima, seperti Al-Quran mengatakan bagaimana Musa bertemu langsung dengan Allah. Begitu. Itu kata-kata Muhammad. Saya ini guru tafsir, saya guru Al-Quran. Itu berapa bukti? Sudah keempat atau kelima, lupa lagi saya. Yang kelima, Quran surat ke-33 ayat 50. Bahwa
wanita-wanita yang boleh dikawini oleh Muhammad itu bla 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 sini. Nah, beberapa wanita yang boleh dia kawinin ini, dan wanita yang berhijrah bersama engkau, yang menyerahkan dirinya kepada engkau. Ini yang disebut wanita ini adalah bibinya Muhammad, adik ibunya Muhammad. Ikut berhijrah bersama Nabi, tetapi dia ini janda. Kapan saja, karena suaminya sudah mati waktu di Mekah, kapan saja wanita ini mau bertemu dengan, ya, maksudnya begitu dengan Muhammad, silahkan, terserah. Dan ini khususon untuk Nabi. Dan ini yang membuat Aisyah cemburu. Gara-gara wanita ini sering datang kepada Nabi untuk saling menikmati fisik masing-masing. Aisyah cemburu berat. Ada wanita yang tidak punya malu. Begitu kata Aisyah kepada orang-orang yang banyak. Dan ini bukan 1-2 orang. Yang paling saya hafal adalah bibinya sendiri. Nah, dari ayat ini adalah kekhususan, khusus untuk Nabi. Masa ada ayat khusus untuk Nabi? Nah, pintarnya Somad untuk menjawab sebelum tuduhan-tuduhan saya itu gencar. Oh, Nabi boleh menikah tanpa wali dan saksi, gitu. Yang berkaitan dengan Quran surat ke-33 ayat 37. Nah, Muhammad dihalalkan rampasan perang. Muhammad boleh menikah, menggabungkan kakak adik dalam satu rumah. Untung saja itu sudah diharamkan oleh Muhammad sendiri. Muhammad boleh menikahi menantunya sendiri. Jadi nggak ada bukti kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, dari Tuhan. Isinya daging semua itu. Ajaran Al-Quran itu bukan ajaran rohani. Ajaran kedagingan semuanya. Haleluya, haleluya. Ini untuk kita sekali lagi nonton dulu si Donditan ini sebelum ditutup. Terus kita juga sering mendengar lagi nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Pernah mendengar gitu? Nggak pernah. Karena nggak pernah bergaul. Nanti ada lagi Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tuh menjiplak Bible kan. Nah, terus ada juga nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena dibantu oleh iblis katanya gitu. Ada yang ngomong gitu. Serem gitu ya kayaknya. Benar kan gitu? Nah, kita coba lihat. Klaim bohong yang dilakukan oleh Muhammad juga adalah sebuah kebohongan, berarti bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Dia mengatakan bahwa nama dia itu sudah ditulis di dalam Taurat dan Injil. Ini sudah ada video dan buku yang sudah saya tulis. Bohong besar. Nggak ada satu ayat pun. Ramalan nabi-nabi.
nubuatan para nabi tentang Muhammad ini. Oke, Muhammad menyebut nama nabi-nabi sebelum dia. Mulai dari Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Ishak. Itu diakui sebagai nabi Islam. Ditambah lagi Ismail. Di dalam Alkitab Ismail bukan nabi, tetapi di dalam Al-Quran dinabikan. Ismail tidak menerima wahyu. Ismail tidak menyampaikan risalah. Apa risalahnya Ismail? Nggak ada. Apa pengajaran Ismail? Nggak ada. Kecuali karangan-karangan, omongan-omongan. Sampai kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang dikatakan Nabi nomor 24. Nggak ada yang benar semuanya. Jadi apa yang diomongkan oleh Musa di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran sudah beda. Cerita dan susunan-susunannya. Dia mengatakan Ibrahim dibakar dengan api. Bohong. Mana ada Nabi Ibrahim dibakar dengan api? Katanya ada anak Nabi Nuh yang tidak selamat, namanya Kanaan. Orang selamat semua. Kanaan itu cucu Nuh, bukan anaknya Nuh. Inilah ketidaktahuan ajaran kaum muslim tentang sejarah Alkitab. Coba nanti gara-gara siaran saya ini, nanti muslim bilang bahwa Kanaan itu adalah cucu Nuh. Gara-gara saya nanti. Abraham tidak pernah dibakar. Dibakar oleh Nabi, oleh Raja Namrus. Mana ada Raja Namrus pada zaman itu? Masa Abraham itu. Ada Nimrod namanya, tetapi tidak sejaman dengan Ibrahim. Jadi ngarang semua. Jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, nama nabi-nabi ini, Yahya, Yohanes dan sebagainya ini, di dalam Al-Quran omongannya itu bohong semua. Paling bunyinya, ya qaumi ibudullah, berkatalah Nabi Plukusuntur, Nabi Plakasantar, Nabi Dulkomeng, hei kaumku sembahlah Allah. Mana ada Allah zaman itu? Sebelum Muhammad itu nggak ada nama Allah. Tidak ada nama Tuhan itu Allah. Tapi orang Kristen boleh menggunakan nama Allah itu untuk penginjilan. Boleh. Yaitu sesembahan. Allah itu Al-Ilah. Ilahun wahid. Boleh aja. Tapi itu bukan nama Tuhan. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan. Ya teman-teman, itulah dia, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan kebenaran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, dan Bapak ini adalah Pak Saiful Ibrahim. Dia mantan Islam, dan kalau kita lihat video-videonya teman-teman, bukan sedikit yang membenci dia, khususnya dari kalangan-kalangan ustadz yang mualaf-mualaf. Kenapa mereka membenci dia teman-teman? Karena dia suka membongkar kebohongan-kebohongan yang
ada-adakan oleh para ustadz yang mualaf ini teman-teman, yang mereka suka mengotak-atik ayat Alkitab. Dan Pak Saiful Ibrahim ini, dia selalu membongkar hal ini, dan dia berani teman-teman. Dia tidak takut dan dia tidak peduli kepada hidupnya secara badani teman-teman. Dan ini sungguh luar biasa menurut saya secara pribadi. Jadi apa tangkapan kalian dan respon kalian dalam hal ini teman-teman? Mari berikan komentar, dan tentu saja kami mohon agar kalian memberikan komentar yang membangun kita bersama-sama teman-teman. Jadi sampai sini yang saya bisa bagikan bagi kita. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat memberkati rohani kita. Kiranya kita semakin diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sehingga kita menjadi umat-umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih sudah mendukung kami dan sudah mendoakan kami dalam channel ini. Kiranya channel ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom.